Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan nonton channel ini. Sekarang kita akan mereview manhwa solo leveling dari chapter 66 sampai 68, langsung saja tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan diperlihatkan Cha Hae-in. Di situ juga terlihat Sung Jinwo mengatakan bahwa dia penasaran ada berapa banyak wanita seperti dia yang memiliki aura sihir yang besar. Bahkan Sung Jinwo katakan, dia setara dengan Choi Jong-in, dan bahkan lebih kuat. Dia katakan mungkin juga setara dengan level Go Gun-hee. Cha Hae-in pun merasakan hawa sihir yang kuat dari para penambang itu, tapi dia tidak melihat siapapun. Dan dia pikir hawa yang kuat itu miliknya Go Gun-hee. Tapi sebenarnya itu adalah Sung Jinwo. Sung Jinwo pun mengatakan, indranya Cha Hae-in sangat tajam, karena bisa merasakan kehadiran Sung Jinwo di situ. Ketua tim penambang pun menyuruh mereka segera siap-siap karena mereka akan masuk. Ketua tim itu pun menyuruh Sung Jinwo untuk masuk juga, dan Sung Jinwo pun akan masuk. Ketika di dalam dungeon, Sung Jinwo merasakan angin yang ada di dalam dungeon sangatlah kuat. Dan angin itu bukanlah biasa, karena angin yang kuat itu berasal dari gelombang sihir dari bos dungeon yang ada di dalam lorong itu. Dan mereka mengatakan bahwa apa ketua tim salah merekrut, dan apa yang dipikirkan ketua tim, karena cara pandang mereka itu, Reng E adalah orang yang beban dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sung Jinwo pun berkata dalam hati, Reng E selalu saja dijadikan bahan diskriminasi dan selalu dipandang lemah. Ketika Sung Jinwo sedang berjalan, ada laki-laki yang menyenggolnya, dan laki-laki memiliki badan yang besar. Laki-laki itu pun menyuruh Sung Jinwo untuk cepat bekerja. Sung Jinwo pun melihatnya dengan mata yang tajam, sehingga membuat laki-laki itu takut dan berkata, lupakan saja yang terjadi tadi, karena kejadian ini sering juga terjadi. Laki-laki itu pun pergi dengan rasa takut, lalu berkata, apa dia sungguh Reng E? Tim pengangkut monster pun mengangkut para monster-monster itu. Dan yang lain melakukan pekerjaan seperti mengangkat kristal yang sudah ditambang. Di situ Sung Jinwo melihat monster itu dan berkata, bahkan bangkai monster saja bisa menguntungkan. Ketua tim penambang itu pun berkata ke Sung Jinwo, kamu pasti terkejut karena pertama kali masuk ke dungeon Reng A. Sung Jinwo pun menjawab, iya, dan bahkan monsternya juga lebih besar dari yang dia kira. Monster-monster yang ada di situ sudah dikalahkan kecuali bosnya. Karena jika mereka mengalahkan bosnya maka gate-nya akan tertutup. Sung Jinwo pun bertanya ke ketua tim, bagaimana kalau bosnya keluar dari sarangnya? Ketua tim pun menjawab, kejadian itu tidak pernah terjadi. Tapi jika saja terjadi, orang di sini akan mati semuanya. Sung Jinwo pun menanyakannya lagi, apa ketua tim tidak takut monster yang mengancam dari belakang sana? Ketua tim menjawab, tidak sama sekali. Karena dia sudah bekerja dengan Guild Hunter sudah 3 tahun dan kejadian itu tidak pernah terjadi. Sung Jinwo pun berkata dalam hati, mengabaikan kadang bikin menyenangkan, meski bosnya melepaskan energi sihir yang bisa buat badan gemeteran. Sung Jinwo pun mulai menambang kristalnya. Dia menambang dengan sangat kuat dan cepat, sehingga orang di sekitar situ pun heran termasuk juga ketua tim. Laki-laki itu menanyakan di ketua tim, apakah dia benar Reng E, karena kecepatan dan kelincahannya tidak normal. Ketua tim pun menjawab, bahwa tentu dia melihat lisensinya dan dia benar Reng E. Mereka pun masih heran dan bertanya-tanya, terus ini bagaimana menjelaskannya? Ketua tim pun hanya terdiam saja. Ketua tim pun berkata, Hunter Sung pasti penambang yang diberkahi dari surga. Waktunya jam makan dan istirahat pun tiba dan mereka semua pergi istirahat lalu makan. Ketua tim pun memanggil Sung Jinwo untuk makan dan istirahat, tapi Sung Jinwo menjawab bahwa dia sudah makan. Lalu ketua tim pun menyuruhnya bekerja sendirian dulu karena dia ingin istirahat dan makan. Mereka berdua pun pergi lalu meninggalkan Sung Jinwo sendirian. Sung Jinwo pun tidak mau membuang kesempatan ini, dia pun menaruh alat penambangnya lalu pergi mengecek ruang bos. Sung Jinwo pun berlari sangat cepat dan segera mengeceknya lalu kembali, karena dia hanya memiliki waktu 1 jam saja. Dia pun sudah sampai di depan ruangan bos, dan langsung mengeluarkan dengernya. Dia pun berkata, pasti sudah cukup dengan kekuatan yang sekarang. Tapi dia masih ragu karena hatinya mengatakan tindakan ini salah. Tapi dia harus mencobanya dulu dan dia ingin mau menebas monsternya. Ketika dia ingin melangkah maju untuk menyerang bosnya, ada seseorang di belakang yang mengatakan, apa yang kau lakukan di sini? Sung Jinwo pun kaget dengan kehadiran seseorang itu. Orang itu menanyakan sekali lagi tentang apa yang Sung Jinwo buat di sini. Sung Jinwo pun menarik ulang senjatanya, dan hampir saja dia ketahuan dengan apa tindakannya itu. Sung Jinwo pun katakan, bahwa dia sedang tersesat, dan tidak tahu-tahu dia sudah sampai di situ. Dan ternyata dia adalah Cha Hae-in. Cha Hae-in pun menanyakan, apa kau bagian dari penambang? Karena di situ tempatnya bos monster, dia pun menyuruh Sung Jinwo untuk balik.
Sung Jinwo pun berkata dalam hati, dia Cha Hae-in, dan dia tidak normal, karena bisa menemukan dia. Cha Hae-in pun kaget, karena senjata yang tadi Sung Jinwo pegang sudah hilang, dan tadi dia melihatnya memegang senjata itu. Cha Hae-in pun mengatakan, tolong tinggalkan tempat ini, karena jika Sung Jinwo membangunkan bosnya orang-orang di sini akan mati. Sung Jinwo pun meminta maaf dan akan segera balik. Ketika Sung Jinwo lewat di sampingnya, Cha Hae-in yang memiliki hidung yang tajam pun mencium baunya Sung Jinwo. Dan dia kaget dengan bau ini, lalu melepaskan penutup hidungnya. Cha Hae-in pun memanggilnya karena penasaran dengan baunya Sung Jinwo. Dan dia pun mencium baunya Sung Jinwo ulang. Cha Hae-in pun kaget karena baunya Sung Jinwo tidak bau busuk. Sung Jinwo menanyakan, apa ada masalah? Cha Hae-in pun tidak menjawab, malahan dia bertanya balik. Karena dia penasaran apa Sung Jinwo benar hunter atau bukan. Dia pun melihat kartu namanya Sung Jinwo dan Sung Jinwo benar-benar hunter dan rank E. Cha Hae pun menyuruhnya lupakan dan mengatakan, dungeon ini sangat luas jadi hati-hatilah. Sung Jinwo pun beranjak pergi, dan Cha Hae-in berkata dalam hati, apa karena dia hunter rank E jadi dia tidak bau busuk, dan lebih tepatnya Sung Jinwo berbau harum. Sung Jinwo pun sudah balik di gerombolan penambang itu. Ketua tim pun berkata, apa kau tersesat dan bertemu sama hunter Cha Hae-in? Sungguh beruntung kau Sung Jinwo karena jarang orang bisa berbicara dengan dia. Sung Jinwo pun hanya tersenyum. Ketua tim pun melanjutkannya, Cha Hae-in mengecek sarang bosnya, karena dia takut bosnya akan meninggalkan sarangnya. Bahkan jam istirahat pun dia sedang patroli untuk mengeceknya. Dia itu gadis yang sungguh hati-hati. Sung Jinwo pun berkata, jadi itu kenapa dia ada di sini? Laki-laki penambang itu pun berkata ke Sung Jinwo, hunter Cha Hae-in itu bisa mencium bau busuk dari seorang hunter, karena dia memiliki semacam hidung yang unik. Laki-laki pun berkata lagi, itulah kenapa dia selalu menutup hidungnya dengan sapu tangan, dan kelihatannya dia kesulitan bernapas ketika mendekati hunter. Sung Jinwo pun berkata dalam hati, jadi itulah kenapa dia menanyakanku, aku hunter atau bukan. Sung Jinwo pun melanjutkannya, apa ini ada sangkut pautnya dengan si Baruka, musuh yang sebelumnya yang dia lawan, karena si Baruka juga mengatakan dia mendengar suara dari dalam dirinya bahwa menyuruh untuk membunuh manusia. Tapi ketika di depan Sung Jinwo, suruhan itu tidak berfungsi. Dan apa ini ada kaitannya sama penciuman yang unik ini? Karena di hadapan kedua kejadian itu dia tidak dibunuh karena tidak mendengarkan suruhan itu dan hunter Cha Hae-in tidak mencium bau busuk darinya. Apa karena dia seorang player? Dan apa dia seorang player jadi keberuntungan ada di dia? Lalu yang masih bikin dia bingung adalah player itu apa? Di situ terlihat Sung Jinwo menerima upah kerjanya dari ketua tim penambang. Sung Jinwo pun menerimanya. Lalu mereka masih heran dengan kekuatan kerjanya Sung Jinwo karena mereka pikir dia membawa ekskavator, karena dia kerja dengan sangat cepat dan berkat dia juga mereka cepat selesai dalam 2 jam sebelum tim pemungut. Ketua tim pun memuji Sung Jinwo karena sangat berbakat dalam kerja menambang. Ketua tim melanjutkannya, dia pernah kerja dengan banyak orang dan tidak pernah bertemu dengan orang seperti Sung Jinwo ini. Ketua tim pun mengajaknya untuk bergabung ke pekerjaan ini, dan Sung Jinwo akan menjadi bawahannya karena nanti dia bisa menjaganya. Sung Jinwo pun kaget dengan perkataannya. Sung Jinwo pun membalasnya, bahwa dia tidak bisa karena Sung Jinwo sudah memiliki pekerjaan yang lain. Ketua tim pun menanyakan lagi, bagaimana kalau besok bisa, karena besok ada pekerjaan lagi. Sung Jinwo pun memikirkannya lagi, karena masih ada beberapa lagi untuk pengukuran ulang. Lalu dia tidak ada kerjaan besok dan lebih baik dia bergabung saja. Karena dia sudah hampir tahu seluruh garis besar dungeon rank A, dia pun kaget karena adanya besok. Dia pun bertanya lagi, Guild Hunter akan melakukan raid lagi besok? Ketua tim pun mengiyakan, karena besok ada gate rank A lainnya. Ketua tim pun melanjutkannya, besok yang akan masuk di gate rank A adalah Hunter rank B. Sung Jinwo pun heran karena mereka membagikan tim Attack Force jadi 2 bagian untuk menyelesaikan rank A. Ketua tim pun berkata lagi, inilah kekuatan Guild Hunter. Karena cuman guild mereka yang membagi tim Attack Force jadi 2 bagian ketika menyelesaikan dungeon rank A. Sung Jinwo pun berkata, bagaimana kalau dia datang besok, karena ini kesempatan dia. Sung Jinwo pun mengiyakan dan ingin ikut menambang besok. Ketua tim pun berkata, Hunter Sung sudah ambil keputusan yang tepat. Nanti dia kan berbicara sama atasan agar menaikkan upah Sung Jinwo 2 kali lipat. Karena mau bagaimana Hunter Sung Jinwo berhak mendapatkannya karena kekuatan kerja dia setara seperti 5 orang yang bekerja. Sung Jinwo pun hanya tertawa dan mengucapkan terima kasih. Scene pun berpindah di suatu rumah makan. Dan di situ terlihat beberapa makanan yang sama. Seseorang perempuan sedang berkomentar karena pesan yang dipesan Jinho adalah perut babi. Dan di situ terlihat Jinho yang sudah mabuk parah karena terlalu banyak minum. Lalu dia berkata ke perempuan itu tentang komentar tersebut, jangan kau remehkan perut babi.
di sini tempat aku dan Hyung Nim berbagai kisah. Dan ternyata perempuan itu adalah sepupunya Jin Ho yang bernama Yo Soo Hyun. Sepupunya itu berkata, terus kalau tempat ini berharga kenapa kau ajak aku di sini? Jin Ho pun tidak membalasnya tapi berkata, bahwa pembicaraan dia dengan ayahnya berjalan dengan baik, yaitu soal guild. Soo Hyun pun kaget dan bertanya apa dia akan jadi master guild, tapi yang Jin Ho butuhkan adalah bekerja sama dengan Hyung Nim yaitu Sung Jin Woo. Soo Hyun pun masih bertanya-tanya siapa itu Hyung Nim, karena dari tadi Jin Ho membahas nama itu terus-menerus. Jin Ho pun sambil menangis dan memperlihatkan beberapa kali teleponnya tidak diangkat oleh Sung Jin Woo. Dia pun melanjutkannya, bahwa Sung Jin Woo kalau tidak mengangkat teleponnya itu paling lama hanya 4 hari, tapi ini sudah 1 minggu. Soo Hyun pun mengira Jin Ho dengan Sung Jin Woo itu sedang pacaran, tapi kenyataannya Sung Jin Woo adalah laki-laki. Di televisi terlihat hunter yang bernama Lee Min Sung sedang diwawancarai oleh reporter. Jin Ho pun kesal ke sepupunya karena pembicaraannya dipotong oleh sepupunya itu, karena sedang melihat ke arah televisi tersebut. Jin Ho pun mengatakan tentang Lee Min Sung karena dia akan evaluasi ulang 2 hari lagi. Soo Hyun pun berkata, dia itu hanya sandiwara dan hanya ingin terkenal saja. Jin Ho pun bertanya, berarti Lee Min Sung itu pembohong? Soo Hyun pun melanjutkannya, dia itu hanya mencari-cari perhatian di publik saja, dan dia hanya menutupi hasil ranknya yang sebelumnya, dan dia juga dikenal penggoda wanita karena juniornya Soo Hyun pun pernah digodainya. Soo Hyun pun mengambil HP-nya dari Jin Ho lalu berkata, hanya ini saja yang kau perbicarakan dan biar aku saja yang menelpon Hyung Nim ini. Ketika Soo Hyun menelponnya, panggilannya masuk, dan Jin Ho pun kaget dan berkata sungguh, Sung Jin Woo pun mengangkat teleponnya. Lalu Jin Ho mengeluh karena teleponnya tidak diangkat dan bertanya apa yang sedang kau lakukan sampai sekarang. Sung Jin Woo pun menjawab bahwa dia selama ini sedang ada di dalam dungeon. Sung Jin Woo melanjutkannya dan bertanya, bagaimana pembicaraanmu dengan ayahmu? Apa berjalan lancar? Lalu dijawab oleh Jin Ho, itulah kenapa dia ingin berbicara oleh Sung Jin Woo dan meminta waktu untuk berbicara besok kalau Sung Jin Woo ada waktu. Sung Jin Woo menjawab, bahwa dia bisa hanya malam, karena dia akan masuk gate besoknya. Lalu Jin Ho pun menjawab, iya baiklah. Scene berpindah di suatu gedung, yang dimana di situ terlihat Cha Hae-in yang sedang menelpon seseorang. Dan orang yang ada di telepon itu bertanya kenapa seorang hunter Cha Hae-in menelponnya di larut malam begini dan bertanya apa yang terjadi. Nona Cha Hae pun menyuruhnya mencari informasi tentang Sung Jin Woo yang bekerja di bagian penambang hari ini. Cha Hae pun berkata dalam hati tentang Sung Jin Woo karena kenapa dia bisa tersesat dan tiba-tiba saja sudah di ruangan bos. Dan itu tidak mungkin bagi Cha Hae-in, dan Cha Hae-in mengira Sung Jin Woo adalah mata-mata dari guild lain. Orang yang ada di telepon itu pun menanyakan ulang karena tidak mengerti maksud dari Cha Hae-in karena menanyakan hunter rank E tersebut. Cha Hae pun bertanya, apa kau tahu tentang dia? Orang yang ada telepon itu pun mengatakan bahwa dia mengetahuinya dan dia berkata bahwa Master Choi Jong-in juga meminta informasi tentang hunter Sung Jin Woo ini. Cha Hae-in pun heran ketika mendengarnya. Cha Hae-in pun bertanya tentang maksud dari Choi Jong-in ingin cari tahu informasinya Sung Jin Woo. Orang yang ada di telepon itu pun tidak tahu maksud dari Choi Jong-in itu. Dia pun masih bingung maksud dari itu semua. Karena ketua asosiasi saja ingin cari tahu informasi dari hunter Sung Jin Woo dan bahkan datanya saja disembunyikan. Mereka berdua pun mengakhiri telepon tersebut. Cha Hae-in masih bertanya-tanya tentang ini dan masih membingungkannya. Cha Hae-in pun berbaring ke tempat tidurnya, sambil memikirkan tentang Sung Jin Woo, karena Sung Jin Woo berbeda dari yang lainnya yang pernah dia temui. Lalu dia orang pertama yang dia temui yang mempunyai bau tubuh harum. Inilah bibit-bibit cinta yang akan muncul dari sini. Karena Cha Hae-in selalu memikirkan Sung Jin Woo. Scene berpindah di depan gate, di situ terlihat Sung Jin Woo mengingat masa-masa lalu yang dimana ia bersama tim hunternya yang dulu. Ternyata gara-gara sambutan hangat dari tim penambang ke Sung Jin Woo makanya itu dia pun mengingat masa lalu itu. Sung Jin Woo pun hanya tersenyum ketika mengingat itu semua. Ketua tim pun menyuruh Sung Jin Woo untuk ikut makan. Sung Jin Woo sudah mulai melupakan masa-masa itu tapi perasaan itu masih ada di dirinya. Para penambang pun istirahat sebentar karena nanti sore baru mereka bekerja. Kemudian datanglah seorang hunter yang bernama San Ki-hon yang meminta satu orang dari mereka untuk menggantikan pengangkat barang karena pengangkat barang mereka tidak bisa hadir hari ini. Orang-orang di bagian penambang pun tidak ada yang mau, mereka berpikir lebih baik minta dari bagian tim pemungut, karena dari tim pemungut itu mereka kuat-kuat. Satu dari tim pemungut pun mengatakan bahwa mereka sudah kerja penuh dalam 3 jam jadi dari mereka juga tidak bisa. Karena mereka bekerja dalam 3 jam itu disebabkan tim penambang menyelesaikan pekerjaan sangat cepat. Ketua tim pun mengatakan, mereka cepat selesai itu dikarenakan ada Sung Jin Woo di tim mereka.
Hunter Sun Ki-hon pun mengatakan lagi, kalau mereka mau ikut dengan mereka untuk jadi pengangkat barang maka mereka akan memberikan imbalan upah lebih setelah raid selesai. Ada dari mereka pun mengatakan bahwa, biarpun mereka memukul dia tidak akan ikut. Dan dari mereka juga mengatakan bahwa mereka memberikan resiko yang besar hanya karena imbalan lebih. Ketua tim pun menjelaskan bahwa, dari mereka masih banyak yang ragu karena dungeon rank B saja mereka masih ragu apalagi ini dengan dungeon rank A, biarpun mereka hanya mengangkat barang, bagi mereka itu resiko yang sangat besar. Rata-rata dari mereka juga ada yang di rank D dan bahkan ada yang dari rank E, dan di sana bukanlah tempat untuk mereka. Jika saja monster itu memukul mereka dengan satu kali pukulan itu bisa membuat mereka terbunuh. Dia melanjutkannya lagi, apa kau pikir orang-orang di sini akan mau cuman karena uang tambahan? Ketika Sun Ki-hon bertanya sekali lagi apa ada yang mau ikut dengan mereka. Sung Jinwo pun mengangkat tangannya. Lalu berkata dia akan ikut ke dalam dungeon. Orang-orang di situ pun terkejut dengan tindakannya itu. Dari mereka pun menghampiri dia dan mengatakan, Hunter Rank E mau ikut ke dalam? Apa yang kau pikirkan Tuan Sung? Mereka pun mengatakannya lagi, di sana itu banyak monster yang menunggu dan kenapa kau ingin masuk? Kemudian kamu ini masih muda yang mempunyai masa depan dan tidak seharusnya kau mengambil resiko ini. Sung Jinwo hanya mengatakan dia tidak apa-apa karena dia mempunyai keberanian. Sung Jinwo pun berkata bahwa, biarpun hanya membawa barang mereka, ini kesempatan baginya, karena ini bisa menjadi pengalaman dia dalam dungeon, apalagi ini dungeon rank A. Orang di samping Sun Ki-hon pun mengatakan, Sung Jinwo adalah orang baru yang baru masuk kemarin jadi dia mengangkat tangan tanpa mengetahui apa-apa. Sun Ki-hon pun menanyakan ranknya dan dijawab oleh laki-laki itu bahwa, Sung Jinwo mempunyai rank E jadi lebih baik cari yang lain saja karena dilihat ranknya Sung Jinwo terlalu rendah. Tapi Sun Ki-hon mengatakan, kita bawa dia saja. Mereka di situ pun pasrah dengan keputusan itu. Sun Ki-hon pun memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih telah ikut. Begitu juga Sung Jinwo memperkenalkan dirinya juga. Sun Ki-kun pun memberikan barang yang akan dibawa sama Sung Jinwo itu. Dan Sun Ki-hon menanyakannya ke Sung Jinwo, apa tidak berat yang dibawa Sung Jinwo itu? Sung Jinwo pun mengatakan tidak apa-apa. Sun Ki-hon pun berkata dalam hati, dia tidak kelihatan kesusahan sama sekali dalam membawa barang itu. Sung Jinwo menanyakan gate yang kemarin dan sekarang mana yang lebih besar? Sun Ki-hon pun menjawab bahwa yang kemarin pertama kalinya kau masuk dan ini kedua kalinya ya kau masuk di gate rank A. Dia melanjutkannya lagi, jadi kemarin dan yang ini, gate kali ini lebih besar. Tapi bedanya yang ini memiliki energi sihir yang lemah, dan jika saja di dalam terlalu berbahaya maka tim B tidak akan sanggup untuk menanganinya. Sung Jinwo pun mengatakan dalam hati, tim yang ada hari ini jika dibandingkan dengan yang kemarin, maka tidak ada beda jauhnya dengan attack force yang ini. Di situ terlihat ada 2 hunter rank A dan 6 hunter rank B, dan jika saja ini guild lain maka mereka tidak akan sanggup membagi 2 tim seperti ini. Attack force pun masuk dan termasuk juga Sung Jinwo sebagai pembawa barang. Sung Jinwo pun mengatakan dalam hati, aliran energi sihir yang keluar dari dalam lebih lemah dibandingkan dengan yang kemarin, dan pengukuran asosiasi tidak mungkin salah pada saat pengukuran rank ini. Tapi kenapa dia memiliki perasaan yang tidak enak jika berdiri di depan Red Gate ini? Dia pun berpikir apa dia cuman gugup. Sung Jinwo pun mengatakan lagi, seharusnya dia tidak usah khawatir dan santai saja, karena ini sudah jadi tugasnya attack force bukan jadi urusan dia. Sistem pun memberitahu bahwa dia telah masuk dungeon. Mereka pun melewati gerbang dungeon dan mulai berjalan masuk. Perempuan yang berjalan di samping Sung Jinwo pun mengatakan ke Sung Jinwo agar jangan terlalu gugup, karena hunter yang ada di sini adalah hunter yang luar biasa, jadi bagi dia jangan terlalu khawatir. Mereka pun mulai berjalan masuk lebih dalam. Sung Jinwo pun mengatakan tentang perempuan itu apa dia healer rank A, karena dia mengingat Juhi yang dulu selalu menyembuhkannya. Karena jika saja dia tidak trauma maka dia akan cocok dengan attack force hari ini. Sung Jinwo pun melanjutkannya, mereka memiliki 6 orang rank B di tim mereka yang levelnya mau mendekati level rank A. Sung Jinwo pun kagum karena Guild Hunter memiliki 2 tim yang kekuatannya sebesar ini. Perempuan itu mengatakan ke Sung Jinwo bahwa dia akan selalu aman jika masih dalam formasi tim mereka, dan pertempuran ini diserahkan saja ke attack force. Perempuan itu pun melanjutkannya lagi, ada pepatah yang mengatakan jika para penyerang diserang maka para pelindung yang akan tanggung jawab. Kalau para penyembuh diserang maka tim yang akan tanggung jawab dan jika para pembawa barang diserang maka guild yang akan tanggung jawab. Itulah kenapa para pembawa barang akan selalu aman dan tidak jadi incaran monster jika tim ini tidak gagal. Jika saja pembawa barang diserang, dan jika itu terjadi, berarti seluruh tim telah musnah. Sun Ki-hon berkata dalam hati, ini baru pertama kalinya aku memimpin di attack force sebagai ketua tim,
jika saja aku berhasil maka aku akan ditunjuk sebagai ketua tim B nantinya. Walaupun dia bukan Choi Jong-in atau Cha Hae-in, dia akan bisa melakukannya jika dia berusaha, walaupun di timnya cuma ada Hunter rank A. Beberapa monster pun datang dari kegelapan. Dan bikin mereka kaget dengan kedatangan monster itu. Monster itu mulai datang menyerang mereka dan mereka pun siap-siap untuk menyerang balik. Sung Jinwoo pun kaget karena tim dari Guild Hunter ini menyerang tanpa ada arahan atau perintah dari ketua tim. Monster itu pun datang, dan mulai menyerang mereka. Di situ terlihat bayang-bayang dari monster tersebut. Sun Ki-hon pun kaget dengan monster yang menyerang mereka, karena monster itu tidak mungkin ada di dalam dungeon A ini. Itulah review chapter 66-68, jika ingin updatean chapter selanjutnya, ikutin terus agar tidak ketinggalan updatean selanjutnya.